Kami dari kelompok 9, mata kuliah Manajemen Agribisnis, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia. Dalam praktikum ini, kami memilih komoditi tanaman nilam. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putri Ilva Paradiba, Stambuk 083 2019 0046. Saya Risdayanti, Stambuk 083 2019 0028. Saya Nurul Saputri, Stambuk 083 2019 0028. Saya Selvianti, Stambuk 083 2019 0047. Deskripsi singkat mengenai komoditas tanaman nilam. Tanaman nilam atau Pogestemon Kablinbek merupakan tanaman perduangi berdaun halus dan berbatang segi empat. Tanaman ini merupakan jenis tanaman jangka pendek. Apabila nilam telah kering, maka daun nilam akan disuling untuk mendapatkan minyak atau yang dikenal dengan pachoil oil yang banyak digunakan dalam berbagai kegiatan industri. Komponen utama yang dikandung minyak nilam adalah pachoil oil yang berfungsi sebagai bahan baku pengikat dan sebagai bahan pengendali penerbangan. Untuk parfum, aroma, keharumannya bertahan lebih lama. Nilam merupakan salah satu komoditi yang banyak dibudidayakan di Indonesia, termasuk Kolaka Utara. Beberapa keunggulan nilam yang membuat petani banyak membudidayakannya, yaitu yang pertama, minyak nilam bermanfaat untuk kebutuhan berbagai kegiatan industri. Kemudian yang kedua, masa panen tanaman nilam ini relatif lebih singkat dan mempunyai jangka waktu hidup yang cukup lama. Kemudian proses pemeliharaan dan pengendalian tanaman nilam relatif mudah. Kemudian potensi pasarnya sudah jelas. Pola perdagangan minyak nilam tidak terkena kuota ekspor. Dan terakhir yaitu belum ditemukannya bahan sistensi atau bahan pengganti yang dapat menyemai manfaat nilam tersebut. Input yang akan digunakan yaitu lahan. Lahan tersebut diperoleh dari milik sendiri atau sewaan. Kedua, pupuk diperoleh dari pedagang dengan harga bersubsidi dan ada yang tidak bersubsidi. Ketiga, botol plastik diperoleh dari plastik bekas seperti teh gelas, terio, dan plastik berwarna lainnya. Keempat, air diperoleh dari pengairan dan air hujan. Kelima, alat menanam nilam seperti sekop, cangkul diperoleh dari milik sendiri dan pinjaman. Keenam, tangki untuk menyemprot pestisida ke hama. Ketujuh, pestisida atau pengendali hama dapat diperoleh dari pedagang dan toko tani. Adapun lembaga penunjang yang terkait yaitu penyuluh, pemerintah, dan lembaga penyalur produksi. Selanjutnya itu proses budidaya. Proses budidaya tanaman nilam meliputi pemilihan dan penetapan lahan, pemilihan benih, penyemaian benih, penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, pengendalian OPT, pemanenan, pasca panen, serta pemasaran. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi. Untuk mendapatkan lokasi yang cocok untuk budidaya tanaman nilam, perlu diperhatikan penggunaan lahan sebelumnya, iklim dan kesesuaian lahan, sumber air dan pergiliran tanaman. Yang kedua yaitu pemilihan benih. Pemilihan benih adalah proses seleksi bahan tanaman. Tujuannya untuk menjamin stabilitas dan kepastian hasil budidaya tanaman dengan mengetahui asal-usul benih dan persyaratan yaitu dari kebun induk yang sehat, bebas hama dan penyakit. Selanjutnya yaitu penyemaian benih. Benih dapat disemaikan di polybag atau di bedengan langsung. Penyemaian dilakukan dengan cara stek pucuk, stek batang, dan stek cabang. Penyemaian diusahakan pada media tanam polybag dengan media berupa tanah, pasir, pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1 karena benih membutuhkan media tanam yang gembur. Kemudian selanjutnya itu penyiapan lahan. Dalam rangkaian kegiatan, mulai dari membersihkan lahan dari bebatuan, gulma, dan sisa-sisa tanaman lainnya. Kemudian melakukan pengolahan lahan 2 kali dan dibuat lubang tanam dalam saluran drainase. Pada tahap persiapan lahan ini, lubang tanam dibuat dengan ukuran 30 x 30 x 30 cm dengan jarak tanaman 1 x 0,5 meter. Sehingga untuk 1 hektar lahan dibutuhkan bibit 20.000 pohon. Kemudian yang kelima itu penanaman.
Penanaman adalah proses peletakan benih ke dalam lubang tanam atau alur yang sudah disiapkan sesuai jarak tanam. Tujuannya agar benih dapat tumbuh dengan baik dan seragam. Selanjutnya itu pemupukan. Pemupukan adalah pemberian unsur hara berupa pupuk dasar atau pupuk organik atau kandang dan pupuk organik anorganik ke tanaman. Tujuannya agar tanaman dapat tumbuh optimal dan berproduksi maksimal. Kemudian selanjutnya itu pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan yang mencakup kegiatan penyulaman, penyiangan, penyiraman, dan pengairan, serta pembubunan, agar tanaman dapat tumbuh dan bereproduksi secara maksimal. Selanjutnya itu pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. OPT adalah tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah kerugian pada budaya tanaman yang diakibatkan oleh OPT dengan cara memadukan satu atau lebih teknik pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan. Tujuannya untuk mengurangi risiko kehilangan hasil dan meningkatkan mutu serta menjaga kelestarian lingkungan. Pelindungan tanaman dengan pengendalian organisme pengganggu tanaman diusahakan dengan menggunakan pestisida nabati. Proses selanjutnya itu pemanenan. Pemanenan adalah kegiatan pengambilan hasil berupa daun, batang, dan cabang dengan cara memangkas batang kurang lebih 20 cm di atas tanah dengan menggunakan sabit atau gunting. Menggunakan sabit atau gunting stek yang tajam dan bersih. Panen pertama dilakukan pada tanaman yang sudah berumur 5-6 bulan. Selanjutnya, panen dapat dilakukan setelah 3-4 bulan sekali. Panen dilakukan pada saat pagi dan sore hari. Jika dilakukan pada siang hari, panen di siang hari karena saat itu pembentukan minyak berkurang. Pada dasarnya semua bagian tanaman nilam sejak dari akar, batang, cabang, dan daun mengandung minyak. Mengingat yang dipanen daunnya, pertumbuhan vegetatif tanaman nilam diupayakan seoptimal mungkin. Yang paling banyak menyimpan minyak atsiri lazimnya 3 pasang daun termuda. Untuk perbanyakan pertumbuhan daun-daun muda bisa dilakukan dengan cara memangkas. Yang terakhir yaitu pasca panen. Pasca panen adalah tindakan yang dilakukan setelah panen, kemudian mulai dari penjemuran, penyulingan, dan penyimpanan. Tujuannya untuk menghasilkan produk yang tahan simpan, berkualitas dengan pertahanan kandungan bahan aktif yang memenuhi standar mutu secara konsisten. Agar diperoleh hasil minyak yang optimal, diperlukan perlakuan pendahulu seperti pengeringan, pelayuan, dan pengecilan ukuran. Hal ini perlu dilakukan karena kandungan minyaknya dikelilingi oleh kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh dan kantung minyak atau rambut granular. Tanpa perlakuan pendahulu dan dalam bentuk utuh, pengeluaran minyak nilam hanya tergantung pada proses difusi dan proses tersebut berlangsung sangat lambat. Selanjutnya yaitu proses pengolahan pasca panen. Proses pengolahan pasca panen pada tanaman nilam yaitu dengan cara disuling. Adapun tahap-tahap dalam penyulingan tanaman nilam dengan cara dikukus yaitu penyulingan dilakukan dengan satu drum di mana drum nilam disimpan di atas piringan penyaring dan air yang berada di drum bagian bawah. Kemudian air dipanaskan dan daun nilam akan terkena uap air tersebut. Selanjutnya, sistem kerja uap yang dihasilkan dari drum perebus air dialirkan pada drum bahan nilam. Bahan nilam yang akan disuling ditempatkan pada atas piringan yang berlubang-lubang di dalam drum tersebut. Selanjutnya yaitu piringan berlubang ini bisa lebih dari satu dengan menempatkan secara bertingkat dan diberi jarak pada setiap tingkatnya, baik pada bagian atas maupun pada bagian bawahnya. Selanjutnya, piringan tersebut dengan alas drum juga harus ada jarak kosongnya. Hal ini untuk menampung uap yang dihasilkan dari drum perebus air. Uap dari drum perebus air yang dialirkan ke drum bahan bersamaan dengan uap minyak nilam akan terbawa mengalir ke pipa pendingin. Kemudian setelah mengalami pendinginan, maka akan tercampur dengan air dengan minyak. Karena massa zat cair dan minyak berbeda, maka kedua zat ini akan terpisah
dengan sendirinya. Maka dengan mudah minyak nilam yang berkualitas tinggi bisa dipisahkan dari air tersebut. Selanjutnya, proses yang terakhir yaitu proses pemasaran komoditi tanaman nilam atau biasa dikenal dengan raw material produk. Adapun proses pemasarannya yaitu petani menjual minyak nilam ke pedagang kecil karena sifatnya sangat praktis. Dalam hal ini tidak memerlukan waktu yang lama, tidak membutuhkan biaya, dan petani dikunjungi oleh pedagang untuk menjual minyak nilam yang dihasilkannya. Setelah itu, penjual dari pedagang kecil ke pedagang besar dengan jalan pedagang besar mendatangi pedagang kecil untuk membeli minyak nilam, yang kemudian pedagang besar menyalurkan minyak nilam yang dibeli oleh perusahaan yang ada di kota tersebut. Alur pemasaran komoditi tanaman nilam bisa dilihat pada gambar di mana petani nilam menjual ke pedagang pengumpul. Kemudian pedagang pengumpul menjual minyak nilam ke pedagang besar. Selanjutnya pedagang besar menjualnya ke perusahaan untuk dijadikan suatu produk. Adapun peranan lembaga-lembaga yang terkait dalam proses pemasaran. Yang pertama, bank. Bank berperan untuk menyediakan jasa bank seperti transfer atau pengiriman uang. Yang kedua, asuransi pertanian berperan untuk membantu perkembangan perekonomian. Yang ketiga, perusahaan yang berperan untuk membeli produk untuk diolah menjadi produk siap pakai. Yang keempat, pengangkutan. Pengangkutan berperan untuk mengangkut atau menyalurkan minyak nilam kepada konsumen. Yang kelima atau yang terakhir, konsultan berperan untuk memberikan arahan kepada penyalur pemasaran yang ikut konsultasi. Itulah tadi gambaran penjelasan komoditas nilam mulai dari pengadaan input hingga pemasarannya. Semoga menambah wawasan untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.